Ya, ya. Pertama berkaitan dengan berbicara ketika pas khatib berkhutbah. Dalam mazhab Syafi'i berbicara ketika pas khatib khutbah itu dia tidak dilarang. Jadi mendengarkan khatib berkhutbah itu dalam mazhab Syafi'i dia hukumnya sunnah, tidak wajib. Walaupun dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hambali seingat saya wajib. Makanya berbicara haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i mendengarkan khutbah itu dia sunnah. Tidak masuk dalam kategori yang dia diwajibkan. Ini tergantung pendapat ya. Jadi ada yang berpendapat hukumnya haram berbicara ketika pas khatib berkhutbah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia tidak haram, tidak sampai derajat haram. Ya dia dimakruhkan saja. Dimakruhkan. Cuman berkaitan dengan makruh itu kan bisa tidak setiap yang dia makruh kemudian tidak mempengaruhi ibadah. Seperti dalam sholat. Dalam sholat ketika kita berdiri sendiri di belakang shaf hukumnya makruh, tapi menghilangkan fadilah jamaah. Dalam khutbah ketika walaupun kita melakukan sesuatu yang makruh tapi dia bisa berpotensi untuk menghilangkan fadilah Jumat. Kenapa? Karena dalam hadis yang disebutkan idza qulta li sahibika ansit faqad laghaw. Kalau engkau mengatakan kepada saudaramu itu diamlah, maka pada hakikatnya engkau telah berlaku sia-sia pada pelaksanaan Jumat tersebut. Nah, jadi kalau umpamanya secara pertama berkaitan dengan hukum berbicara. Jadi hukum berbicara itu dia tidak diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi tetap kita menghindari jangan sampai kita berbicara ketika pas khutbah Jumat. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat hukumnya haram. Maknanya kita kalau berbicara dosa. Kecuali kalau kita berbicara dengan khatib. Jadi kalau kita pernah mendengar bahwa yang namanya berbicara ketika pas khutbah Jumat itu hukumnya haram, iya, itu pendapat dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak haram. Jadi tidak haram. Tapi tadi secara hukum tetap makruh dan bisa menghilangkan fadilah dan keutamaan Jumat. Nah, kemudian ketika tadi menurut dua pendapat. Ketika semuanya khatib bersolawat, apakah kita menjawab solawat? Iya, tetap kita menjawab solawat. Kenapa? Karena yang dilarang adalah kalau umpamanya kita berbicara kepada teman kita. Bukan berbicara yang dia sifatnya tadi menjawab solawatnya khatib umpamanya. Ataupun menjawab apa yang bisa dijawab dari khatib. Khatib semuanya bersin. Nah, kemudian apakah kita juga diperintahkan untuk menjawab juga ya? Menurut pendapat yang tidak dilarang berbicara ya tidak masalah. Nah, tidak dilarang berbicara tidak masalah. Begitu juga berkaitan dengan ini dibahas oleh para ulama juga berkaitan dengan masalah salam. Ketika kita mendengarkan khutbah, terus habis itu kemudian ada orang salam, apakah perlu dijawab? Ya, tidak perlu. Nah, kenapa? Karena ya mengganggu pelaksanaan khutbah tersebut. Nah, sedangkan untuk sholawat, karena dia tidak mengganggu, tetap ketika khatib itu dia mengucapkan sholawat, maka kita juga menjawab sholawat yang diucapkan oleh khatib. Jadi maknanya kita tetap bersolawat juga karena tidak mengganggu prosesi pelaksanaan khutbah Jumat tersebut. Ini pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mengedarkan kotak infak. Nah, apakah masuk dalam kategori yang dia dilarang juga atau tidak? Secara hukum aslinya tidak dilarang. Mengedarkan kotak infak ketika pas waktu khutbah dia tidak dilarang. Ya, kalau bisa dihindari alhamdulillah. Sebagian yang berpendapat mengatakan itu tidak boleh ataupun dilarang berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yaitu memegang kerikil. Didasarkan kepada hadis yang memegang kerikil. Jadi disebutkan man massa al-hasa faqad lahu. Barang siapa yang dia pas khutbah ya Pak, imam khutbah, khatib berkhutbah kemudian dia kok memegang kerikil, maka hakikatnya dia telah melakukan perbuatan yang dia sia-sia. Makanya akhirnya kemudian diambil dari hadis tersebut, kalau semua kita mengedarkan kotak, nah itu lebih dibandingkan dengan kita memegang kerikil. Kalau memegang kerikil saja bisa menjadikan Jumat kita sia-sia, apalagi mengedarkan kotak itu kan. Akhirnya kemudian diambil dari hadis tersebut untuk ya mengedarkan kotak bisa menjadikan Jumatan kita sia-sia. Cuman maksud dari hadis tersebut adalah makna adalah kita untuk diminta memperhatikan khatib. Diminta untuk memperhatikan khatib dan tidak bermain-main ketika pas khutbah. Jadi bukan secara zahirnya, mana ketika semua kita memegang kerikil habis itu kemudian kita Jumat kita jadi sia-sia, enggak.
Tapi maknanya adalah kita diminta untuk memperhatikan khotib dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dia menafikan perhatian kita kepada khutbah yang disampaikan oleh khotib. Maka ketika kita mengedarkan kotak tadi, memindahkan kotak dalam kondisi kita tetap memperhatikan dan kita tidak melakukan perbuatan sia-sia juga kan, maka tidak masalah dan secara hukum dia boleh. Tidak masalah. Tapi kalau memungkinkan untuk dihindari karena mungkin ada sebagian yang berpendapat tidak boleh tadi kotak infak ketika Jumat ditaruh di depan pintu umpamanya. Ya alhamdulillah. Mana jelas sepakat di sini kan tidak ada perbuatan yang kita lakukan kemudian melanggar pendapat yang ada di kalangan para ulama. Tapi kalau semuanya kita melakukan pun dengan mengikuti pendapat yang mengatakan itu boleh ya tidak masalah. Kenapa? Karena toh memang ya tidak masalah dan tidak masuk dalam kategori yang dia membuat Jumat yang kita kerjakan dia sia-sia. Ya, untuk berkaitan dengan Jumatan, sahnya Jumat atau tidak itu kan kita tidak ada kewajiban untuk menghadiri. Supaya dikatakan Jumat kita sah, tidak disyaratkan bagi kita untuk menghadiri khutbah dari awal. Maknanya adalah Jumatan kita dikatakan sah kalau semuanya kita mendapati sholatnya minimal 1 rakaat. Minimal satu rakaat. Jadi kalau kita mendapati sholat Jumat itu 1 rakaat, sholat Jumat kita sudah sah. Cuman kita tidak mendapatkan fadilah dan keutamaan bersegera dalam menuju ke sholat Jumat. Jadi ada 2. 1, bersegera untuk menuju sholat Jumat. Yang kedua, untuk dikatakan sah pengerjaan sholat Jumat. Bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat itu terpenuhi kalau seumpamanya kita sudah sampai di masjid sebelum dimulai khutbah. Jadi kita sudah sampai di masjid ketika khutbah itu dia belum dimulai. Kalau seumpamanya kita sampai masjid setelah khutbah dimulai, ya berarti kita tidak masuk dalam daftar golongan orang-orang yang menyegerakan dalam melaksanakan sholat Jumat. Cuman sholat Jumat yang kita kerjakan tetap dihitung sebagai sholat Jumat yang sah ketika kita mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya imam. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa malaikat itu kan mereka nunggu di pintu-pintu masjid nyatet itu siapa yang dia hadir sholat Jumat. Nah, ketika antar khotib itu dia sudah naik, maka buku catatan ditutup. Malaikat ikut mendengarkan khutbah. Jadi kalau kita itu datangnya setelah khotib itu berkhutbah, otomatis berarti kita tidak masuk dalam catatan tadi yang datang awal-awal ke sholat Jumat. Jadi kita tidak masuk dalam daftar catatan. Cuman untuk pelaksanaan sholat Jumat kita tetap dikatakan sebagai sholat Jumat yang dia sah. Sholat Jumatnya tetap dikatakan sebagai sholat Jumat yang sah. Matur nggih, follow on. Oh iya, ketika kita masuk ke masjid padahal khatib itu sedang berkhutbah, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat. Jadi tetap kita mengerjakan sholat dulu 2 rakaat dipercepat, habis itu kemudian kita mendengarkan khutbah. Sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat yang dia masuk ke masjid, habis itu kemudian langsung duduk. Ditanya oleh Rasulullah, kamu sudah sholat belum? Dia belum menjawab, belum ya Rasulullah. Ya sudah, kamu berdiri sholat 2 rakaat. Kum farka raka'ataini wa tajawaz fihima. Berdirilah kamu dan tegakkan 2 rakaat dan peringanlah sholat 2 rakaat tersebut. Jadi tetap kita mengerjakan sholat walaupun tadi imam dia sudah teman khotib dia sudah berkhutbah. Tetap kita sholat tapi kita peringan, kemudian kita duduk mendengarkan khutbah. Cukup, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Jazakumullahu khairan. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.